Hai teman-teman di seluruh Nusantara. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan TV, yang mana untuk TV ini kondisinya blank, tidak ada gambar. Baik, saya akan lakukan pengetesan terlebih dahulu. Saya hidupkan unit TV-nya ini. Oke, indikator sudah aktif. Kita lihat, dan nampak tadi ada garis-garis seperti sarung. Kemudian kita tunggu dulu. Oke, backlight sudah menyala. Nah, ini kondisinya backlight menyala, namun tidak ada raster sama sekali. Jadi ngeblank ini. Oke, saya matikan dulu. Kita tes lagi ya. Saya hidupkan. Kita lihat ya, ada garis-garis seperti sarung. Nah, seperti itu. Kemudian backlight menyala, namun tidak ada raster sama sekali. Nah, seperti ini ya kerusakannya. Oke, saya matikan. Kita akan lakukan perbaikan. Namun sebelumnya saya cabut dulu sumbernya. Lalu ini ada HDMI input, saya cabut. Saya akan lakukan perbaikan di bawah ya. Oke, di lantai saya turunkan dulu. Baik, ini unit TV sudah saya turunkan. Sebelumnya kita lihat dulu untuk model dari TV ini. Untuk modelnya yaitu TH50C410G. Nah, ini adalah TV 50 in. Mereknya Panasonic. Terdapat sumber input dan output di bagian sebelah kanan dari belakang. Lalu ada tombol manualnya untuk channel, volume, serta menu di bagian sebelah kiri dari belakang. Selanjutnya saya lakukan pembongkaran terlebih dahulu. Baik, untuk kakinya sudah saya bongkar. Lalu di bagian belakang ini ada beberapa skrup yang harus saya lepas terlebih dahulu untuk melakukan pembongkaran kap di bagian belakangnya. Pastikan baut serta skrupnya ini jangan sampai tertukar. Jadi saat melakukan pembongkaran ini kita harus ingat ya, letaknya di mana. Oke, saya bongkar terlebih dahulu ya. Dan setelah skrupnya ini terlepas semua, saatnya saya akan lakukan pengangkatan kap di bagian belakangnya ini. Oke, lakukan secara hati-hati dalam hal proses pembongkaran unit TV ini. Dan kita akan
pelajari terlebih dahulu apa isi dari unit TV. Untuk yang pertama, nampak ini adalah blok power supply. Nah, untuk blok power supply-nya seperti ini ya, jenis TV 50 in Panasonic. Lalu terdapat blok mainboard. Seperti ini blok mainboardnya, cukup simple. Kemudian lanjut lagi kita menuju ke blok T-Con. Oke. Seperti ini blok T-Con-nya. Jadi keseluruhan seperti ini. Selanjutnya saya pasang dulu soket kabel listriknya. Saya akan lakukan pengetesan dan dilakukan proses pengukuran arus tegangan pada rangkaian T-Con. Oke, saya berikan sumber. Pastikan lampu standby sudah on. Kemudian kita hidupkan ya menggunakan remote pengendali. Oke, aktif. Nah, di saat aktif ini, di sini kita akan lakukan proses pengukuran. Yang mana untuk kerusakan seperti ini, biasa kerusakan di area panel, layar, serta board T-Con. Namun harus kita pastikan terlebih dahulu apakah di rangkaian T-Con-nya atau di panelnya. Caranya kita ukur menggunakan volt DC. Untuk kabel negatif ini bisa kita taruh di ground body. Oke, biar lebih jelas penampakan saat pengukuran ini, saya perdekat. Pada rangkaian T-Con ini ada sumber input, yang mana pada sumber inputnya ini adalah tegangan wajib. Biasa tegangan sebesar 12 volt. Nah, ini ya, ada sekring warna putih ini. Ini harus ada tegangan 12 volt. Oke, ini adalah sekringnya ya. Jadi di sekring ini harus ada tegangan 12 volt. Kemudian nanti ada VGL ini di bawah ini. VGL itu titik poinnya harus ada tegangan. Lalu ada VGH ini, titik poinnya di bawah juga. Ada titik poin lainnya juga ini ya, banyak ini harus kita pastikan apakah ada tegangan. Namun yang utama VGH dan VGL. Baik, saya akan lakukan pengukuran untuk FCC inputnya 12 volt. Apakah hadir? Ya, hadir ya. 12 volt hadir. Di screennya ini ada 12 volt hadir. Artinya kita lanjut ke tegangan VGH. Nah, ini tegangan VGH. Titik poinnya di sini. Nih ya, titik poinnya ada titik. Kita lakukan pengukuran apakah hadir. Nah, tidak ada, 0 volt ya.
Jadi untuk tegangan VGH tidak ada. Lalu kita bisa ukur lagi untuk tegangan VGL. Tegangan VGL di sini. Nah, tidak ada juga. Oke, jadi sudah jelas bahwa tegangan VGH dan VGL tidak ada. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Oke, caranya cukup mudah ya. Namun sebelumnya kita harus matikan dulu unitnya ini. Ya, ini kondisinya backlight menyala ini ya. Backlight menyala ini. Namun tegangan VGH dan VGL tidak ada. Oke. Kondisinya menyala, lampu indikator hijau. Lalu kita matikan dulu. Oke, sudah mati. Lanjut kita akan lakukan perbaikan. Untuk kerusakan seperti ini ada kabel fleksibel sebelah kanan dan sebelah kiri. Ini kita harus pilih. Salah satunya ini ada jalurnya yang mengalami kerusakan. Kita tinggal pilih dulu ya, mau yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan. Oke, saya pilih aja di sebelah kiri dulu. Yang sebelah kiri ini saya lepas. Nah, seperti ini. Kemudian setelah kita lepas, kita akan hidupkan lagi unit TV-nya. Lalu lakukan pengukuran pada poin VGH dan VGL apakah hadir ya. Oke, apabila hadir berarti kita sudah lakukan langkah yang benar. Saya hidupkan dulu unit TV-nya. Lalu kita akan lakukan proses pengukuran. Seperti tadi, kita ukur ya tegangan VGH dan VGL apakah hadir. Untuk tegangan input 12 volt pastikan hadir terlebih dahulu. Oke, hadir ya. Ini terukur 11 volt karena sudah ada beban nih. Artinya T-con sudah bekerja. Lalu saya ukur untuk poin VGH. Ya, hadir. Tegangannya 28 volt. Untuk tegangan VGH pastikan lagi hadir 28 volt ya, mantap. Jadi rangkaian DC to DC nya sudah bekerja. Lalu kita ukur tegangan VGL. Oke, ini jalurnya cukup kecil ya, jadi harus betul-betul jeli nih penglihatan ini. Saya senterin dulu deh. Mana tadi ya titik poinnya VGL. Nah, di sini ya. Oke, saya ukur titik poin VGL apakah hadir? Ya, hadir. Minus 5 volt. Jadi untuk tegangan VGH dan VGL sudah hadir. Nah, kondisi seperti ini, T-con sudah bekerja. Artinya harusnya sudah ada gambar ya sebagian, entah itu di sebelah kanan ada gambarnya atau ya ada tanda-tanda apalah ya. Kita lihat dulu deh. Kita intip bagaimana, apakah sudah tidak ngeblank lagi. Ya, ini terlihat ya registernya putih. Oh, ada kayak garis sarung. Nah, seperti ini ya.
sebagian ngeblank, sebagian garis sarung. Oke, jadi seperti itu kondisinya, dan ini merupakan pertanda baik. Jadi tepat ya, kita sudah melepas bagian yang bermasalah. Tinggal kita lakukan eksekusi bagaimana cara mengatasinya ya. Caranya kita akan lakukan penutupan jalur. Namun sebelumnya jangan lupa ya, kita matikan dulu unit TV-nya ini. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, kita matikan dulu. Oke, sudah standby. Nah, jadi untuk blok T-con sudah tidak mendapat tegangan, jadi kita tidak masalah ya. Untuk melakukan perbaikan, saya siapkan dulu yaitu isolasi. Ya, ini ya, isolasi bening. Ini adalah cara saya untuk mengatasi permasalahan TV yang mengalami kendala ini. Di bagian fleksibel ini, kita ambil dari sebelah kanan. Ini jalurnya ini kita akan tutup dengan menggunakan isolasi bening ini. Saya akan lakukan penutupan sebagian jalur. Oke, saya siapkan. Lalu saya akan tutup dari sebelah kanan. Ini saya tutup sebanyak 10 jalur ya. 10 jalur saja saya tutup. Tepat ya, 10 jalur. Saya hitung dari sebelah kanan ke kiri, ini 10 jalur. Saya tutup dengan isolasi bening. Kemudian saya lipat ke bawah. Lalu kita rapikan. Kita gunting saja ini pinggirnya nih, sisanya ini. Hati-hati ya guntingnya, jangan kelewatan. Oke, sudah tertutup, dan pastikan tepat 10 jalur. Seperti ini proses penutupannya. Nah ya. Oke, sudah jelas ya. Jadi kita hitung dari sebelah kanan ke kiri itu 10 jalur saya tutup. Kemudian setelah itu kita bisa pasangkan kembali kabel fleksibel ini pada soket blok T-con. Untuk proses pemasangan kabel fleksibel ini jangan terburu-buru ya, harus hati-hati karena nih kabelnya ini sangat fleksibel dan gampang rusak. Jadi harus hati-hati. Lakukan pemasangan dengan baik dan benar, posisinya jangan sampai miring. Oke, seperti ini ya. Sudah terpasang dengan baik dan benar. Selanjutnya kita akan lakukan pengetesan kembali. Apakah tegangan VGH dan VGL itu hadir? Apabila hadir, wah itu pertanda baik. Oke. Karena yang tadinya itu tegangannya akan hilang apabila kabel fleksibel terpasang. Ini sekarang kabel fleksibelnya kita tutup jalurnya di sebelah kanan. Apakah tegangan VGH dan VGL hadir saat unit ini kita hidupkan? Kita akan lihat jawabannya ya. Oke, saya hidupkan unit TV-nya. Baik, sudah menyala. Lalu kita akan lakukan pengukuran untuk titik poin di VGH. Apakah ada tegangan 28 volt?
Oke teman-teman, ya, ternyata hadir. Tegangan 28 volt sudah hadir dalam kondisi fleksibel terpasang, ya. Jadi apabila tegangan VGH itu hadir, ini adalah pertanda baik. Untuk lebih meyakinkan, kita intip dulu bagaimana hasilnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudahan saja untuk perbaikan ini bisa berjalan mulus dan lancar. Oke, kita lihat bagaimana. Wah, nampak jelas ya. Ada raster. Ini ada tulisan mantap ya, HDMI. Inputnya sudah nampak jelas. Lalu kita tes dengan remote pengendali apakah ada tanda-tanda volume misalnya ya, atau yang lain. Oke, saya cek volume saja nih bagaimana. Oke, hadir ya. Dan di bagian ini ada garis. Oh ya, tadi sempat konsumen itu cerita memang sebelum rusak itu sudah lama memang ada garis di bagian bawah. Oh, jadi tidak ada masalah ya. Garis itu memang sudah lama. Memang sudah lama ada garis. Jadi tidak masalah. Sebelum rusak TV ini memang sebelumnya sudah ada garis. Oke, tidak masalah. Selanjutnya saya matikan dulu. Saya akan langsung lakukan penutupan unit TV ini. Karena saya akan lakukan pengetesan dengan menggunakan sinyal gambar supaya lebih jelas ya. Oke, saya akan tutup lalu saya lakukan pengetesan di bagian atas. Jadi untuk proses perbaikan unit TV ini sudah selesai dan nampak tadi ada garis tipis di bagian bawah. Itu tidak masalah ya teman-teman. Karena sebelum TV ini rusak, konsumen sempat cerita memang ada garis. Oke, saya tutup dulu. Baik teman-teman, setelah saya tutup dan saya rapikan, sudah saya pasang kembali pada posisinya. Saatnya kita melihat hasilnya. Saya hidupkan unit TV. Ini sudah terpasang input. Oke, raster menyala. Kemudian tampil gambar dan kita lihat untuk tampilan gambar bagaimana nih. Ya, sudah sangat bening dan sempurna. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.